Hadir, Bu. Desi, hadir Bu. Eka Chandra, Hadir, Bu. Fikri Januardi, Hadir, Bu. Ikrima Nuri Safira, hadir Bu. Riza Wahyu Andika, Hadir, Bu. Jaliandra, Hadir, Bu. Jasmine, Hadir, Bu. Kelvin, Hadir, Bu. Lisa Aprilia, Hadir, Bu. Niki Asraf, Hadir, Bu. Ensa Fikri Ramadan, Hadir, Bu. Miza Rifki, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Muhammad Zaki, Hadir, Bu. Nofrisa Ayunda, Hadir, Bu. Okari Aditya, Hadir, Bu. Raka Chandrika, Hadir, Bu. Ratu Dwi Asha, Zatika Yogda, Nadia, Kartika mana? Zelza, Raska Peza, Ayo, Zelia Rahma, mana? Zelia. Semua ya? Masih ingat pembelajaran kemarin? Kenapa? Keberagaman hayati. Itu keberagaman hayati itu dinamakan keberagaman. Ada flora dan fauna. Flora endemik. Endemik itu apa kemarin? Endemik. Flora itu tumbuhan. Ya, suatu tumbuhan yang hidup dan berkembang biak secara alami di daerah tertentu. Kalau fauna endemik apa? Sama, berarti suatu hewan yang berkembang biak secara alami di daerah tertentu. Contohnya, fauna apa kemarin? Gajah Sumatera, apa lagi? Komodo. Komodo dari mana? Harimau. Harimau Sumatera. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Indonesia kaya alamnya atau sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang ada di bumi. Di bumi. Nah, apa saja kekayaan alam Indonesia itu? Contohnya salah satu. Padi dapat dimanfaatkan. Padi dijadikan apa? Beras. Beras
ini disebut infiltrasi. Nah, itu salah satu contoh pembaharuan energi terbarukan. Angin juga. Selama masih banyak pohon, maka angin bisa diperbaharui. Nah, ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui ini ada 3. Yang pertama, terlibat dalam siklus alam seperti siklus air tadi, siklus angin, dan sinar matahari. Kemudian dapat diperbarui melalui reproduksi, regenerasi, atau usaha manusia. Reproduksi ini seperti hewan tadi, berkembang biak dengan melahirkan anak seperti sapi, kambing, apalagi banyak kerbau, ayam, bebek, masih banyak lagi, ya. Kemudian ada usaha manusia. Nah, usaha manusia ini berupa bertani, misalnya menanam jagung, padi, timun, sayur-sayuran. Itu bisa dilakukan dengan usaha manusia. Tapi ada juga yang dihasilkan oleh alam. Contohnya apa ya? Pakis. Ya, bisa. Sendiri. Nah, ayo, paham? Mas Adi, energi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Padi, apa lagi? Hewan, apa lagi? Berarti sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada tumbuhan, hewan, dan energi terbarukan. Energi terbarukannya ada 3. Ada angin, sinar matahari, dan air. Nah, kita masukin ke jenis yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau yang dapat diperbarui tadi tumbuhan, hewan, dan energi matahari, air, dan kalau yang 3 dapat diperbarui. Ayo, halo. Nah, yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas di alam dan dapat diperbarui oleh alam, tapi membutuhkan waktu yang lama. Contohnya apa? Ada yang tahu? Sumber daya alam yang membutuhkan waktu yang lama diperbarui oleh alam itu sendiri apa? Ada yang tahu? Minyak bumi. Ayo. Ada minyak bumi. Ada batu bara. Ada logam seperti besi, emas, perak. Nah, itu termasuk logam. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, ingat, ciri-ciri sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, jumlahnya terbatas di alam. Pernah kalian nampak batu bara di dalam tanah di depan rumah kalian? Itu menunjukkan bahwa jumlahnya terbatas. Kemudian memerlukan waktu yang lama untuk yang ketiga, tidak dapat diperbarui oleh manusia. Halo. Bisa kalian membuat batu bara? Pakai apa? Pakai batu. Jadi batu bara asli. Nah, dari 2 kelompok itu ada yang masih ragu. Ya, yang ingin bertanya angkat tangan dulu. Yang ingin bertanya tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tanyakan. Berarti paham? Iya.
pokok. Ingat, reboisasi maka penghijauan. Apa yang dimaksud dengan penghijauan? Menanam kembali apa yang telah diambil. Baik itu pohon, sayuran, padi, pokoknya bahan pokok yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada penggunaan energi secara hemat. Ada energi listrik, hemat energi listrik. Dengan apa tadi? Mematikan lampu siang hari. Mematikan lampu siang hari. Apa lagi? Air. Air apa? Mematikan setelah digunakan. Kemudian ada daur ulang. Lupa apa daur ulang tadi? Sampah itu berasnya dari sampah dari botol bekas. Itu mengurangi limbah sampah. Paham kira-kira? Paham. Coba ibu tanya kembali. Apa itu pengertian sumber daya alam? Yuk, apa itu sumber daya alam? Semua kekayaan alam yang tersedia di bumi. Paham? Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua. Apa yang pertama? Halo. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua jenis. Apa yang pertama jenisnya? Sumber daya alam yang bisa diperbarui. Yang kedua? Halo. Dua jenis sumber daya alam. Yang pertama, yang bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui. Yang kedua, bisa diperbarui. Mana Eka? Eka, sumber daya alam yang dapat diperbarui apa? Salah satunya baik. Kayu bisa diperbarui. Sebelum kita keluar dan ibu menjelaskan cara kerja model yang ibu sebutkan kemarin, model inset, offset, zigzag, yaitu model lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kita akan menonton video tentang sumber daya alam kemarin. Tadi apa? Sumber daya alam. Satu, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Dua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh bukan makhluk hidup. Contohnya minyak bumi dan gas, matahari, tanah, air, mineral, dan lain-lain. Kalau sumber daya hayati tadi yang dapat diperbarui disebut biotik. Itu berupa hewan dan tumbuhan.
Nah, ini